Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aliran cahaya di kejauhan dengan cepat menyapu. Itu adalah tuan dari klan Konghai. Setelah melihat Qin Chen berdiri di kelompok batu meteorit ini dengan dua orang di sampingnya, mata Master klan Konghai segera memadat, menghentikan sosoknya, mengamati sekeliling dengan waspada, dan menatap Yu Qianzu dan Dao Wang Muzifeng. Setelah merasakan basis kultivasi mereka berdua, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi kesadaran ilahi terus meresap, dan langsung menyapu seluruh meteorit. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Qin Chen dan dua orang di sampingnya, wajahnya langsung menyeringai sarkasme. "Nak, kamu bahkan tidak melarikan diri, dan kamu memanggil dua kaki tangan lagi ke sini." Master puncak suci dari klan Konghai mencibir dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Apakah pria ini mengira dia bisa berurusan dengan dirinya sendiri dengan mereka bertiga? Guru suci tertinggi dari suku Konghai berkata dengan mata dingin, "Ngomong-ngomong, kursi ini tidak akan membunuhmu lebih dulu, tetapi akan mempermainkan wanita ini sampai mati di depanmu, dan membiarkanmu melihat bagaimana wanita ini mati. Dan kemudian merekamnya di bola Yuan suci, menjualnya. Saya yakin wanita ini akan segera menjadi populer di pasar Void." Ketika Raja Pedang Muzifeng mendengar ini, matanya menjadi dingin. Pria ini berani menghina nona mudanya, kemarahan tak berujung muncul di hatinya seketika, pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas ke pria klan Konghai. Aura pedang vertikal dan horizontal, melonjak ke langit, seolah-olah untuk membelah ruang ini. Master suci puncak klan Konghai memandangnya, tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru, dan trisula berbentuk aneh muncul di tangannya, menebas cahaya pedang yang dipotong Wang Muzifeng. Begitu dia mendengar ledakan, Seng Yuan meledak, dan energi pedang yang dipotong oleh Raja Pedang Muzifeng pecah berkeping-keping. Yuan suci biru yang mengerikan tersapu, dan Raja Pedang Muzifeng mendengus dan mundur. Ada martabat di hatinya, apakah ini penguasa puncak? Benar saja, dia menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Meski hanya mencoba melakukan tembakan, ia juga menunjukkan kekuatan lawan. Hanya kemampuan ini, berani serang kursi ini juga, kata Master Suci Puncak dari klan Konghai menghancurkan serangan Raja Pedang Muzifeng dengan satu pukulan, dan hatinya benar-benar lega. Agaknya kamu berpikir bahwa kekuatanmu luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat di mana perbedaan antara dirimu dan penguasa suci puncak. Kata Tuan Suci klan Konghai selesai berbicara, di dalam tubuhnya tiba-tiba, riak biru muncul, yang dengan cepat menyebar, segera menyelimuti seluruh meteorit. Riak biru-biru dengan cepat menyebar, dan langsung memenjarakan Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dan yang lainnya segera merasa seperti terjebak dalam kehampaan yang sangat stagnan, dan menjadi sulit bagi mereka untuk bergerak. Qin Chen langsung terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Master Puncak Suci dari klan Konghai memang menakutkan, dan gelombang air biru ini memperkuat kehampaan. Itu sama sekali bukan aturan, tetapi kemampuan khusus dari klan Konghai. Master klan Konghai ini menampilkan domain klan Konghai, memacu trisula, dan langsung membunuh Qin Chen. Dari trisula yang menakutkan, cahaya biru yang menyilaukan meledak. Dia ingin membunuh Qin Chen untuk pertama kalinya dan mengambil harta dari Qin Chen. Namun, sebelum serangannya mengenai Qin Chen, Yu Qianzu tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Sosoknya bergerak, sosok Yu Qianzu di medan gelombang air biru ini. Tidak ada halangan, aura pedang yang ganas datang kepada Master klan Konghai ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, angin pedang Raja Mu juga bergerak. Pedang Qi melesat ke langit, wajah Master klan Laut Nakong berubah sedikit, dan dia mendengus dingin, dan Seng Yuan yang dingin melonjak keluar dari trisula di tangannya. Dia adalah penguasa puncak, tersapu dengan satu pukulan, dan dunia berubah warna. Apakah itu serangan Raja Pedang Muzifeng atau Yu Qianzu?
dia langsung terbelah. Cahaya suci hancur, seperti hujan cahaya cemerlang yang jatuh ke dalam kehampaan. Darahnya melonjak, wajahnya menjadi pucat. Master Santo puncak dari klan Konghai terkejut, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar hanya Master Santo puncak jangka menengah dan Master Santo akhir? Dia mendengus dingin, dan ada banyak cahaya ilahi di tubuhnya, dan kekuatan aturan yang mengerikan tersapu. Sisik biru di wajahnya tampak terstimulasi, berdengung dan gemetar. Raja Pedang Musifeng dan Yu Qiansu keduanya sangat kuat, dan bahkan dapat menekan Master Suci tahap akhir biasa, tetapi pada saat ini, di bawah atmosfer surgawi Master Konghai yang unik ini, mereka langsung terguncang satu persatu. Dia membuat suara teredam, wajahnya menjadi pucat, dan darah di tubuhnya melonjak. Guru suci puncak klan Konghai menembak dan meledakkan angin Yu Qiansu dan Dao Wangmu, tetapi alih-alih memanfaatkan kemenangan, dia langsung pergi ke Qin Chen. Dalam benaknya, dia akan lebih kejam terhadap Qin Chen daripada dua lainnya. Sekarang, Trisula biru melonjak keluar, menusuk alis Qin Chen. Selain itu, aturan di tubuhnya melonjak, dan kekuatan biru tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, menahan Qin Chen dalam kehampaan ini, mencegahnya untuk melarikan diri. Api yang menghancurkan, kata Qin Chen pada saat Trisula menghantam, api bencana dan api dunia bawah Qin Chen bertahan dalam sekejap. Itu meledak dengan cahaya sihir yang mengerikan, dan langsung merobek kekuatan biru, dan pedang iblis hijau di tangan Qin Chen muncul, dan aura pedang abadi terputus, menghalangi serangan Trisula. Dengan keras, kedua prajurit suci itu bertabrakan, dan raungan yang mencengangkan meletus. Qin Chen merobek belenggu pihak lain dalam sekejap, mundur, dan kekuatan aturan biru menyapu sekali lagi, tetapi ditangkap oleh Qin Chen. Apa? Gumam Master Suci puncak dari klan Konghai jelas tidak berharap Qin Chen dapat menahan serangannya, dan segera menunjukkan keterkejutan. Dari awal hingga sekarang, Qin Chen dan ketiga orang itu memberinya kejutan yang kuat. Dia melakukan tembakan yang kuat sebelumnya, bahkan Master Suci tahap akhir akan terluka parah, tetapi di depannya, mereka bertiga tidak menderita luka sama sekali. Aku tidak menyangka kalian bertiga begitu kuat. Dan Anda, tidak hanya dapat menembus batasan domain klan Konghai saya, tetapi juga menahan serangan dari kursi ini. Itu harus menjadi api langit, dan itu memancarkan awan seperti itu. Kekuatan dingin dapat menembus domain saya. Setidaknya itu adalah nyala api tingkat Master Suci, bagus. Kata Master klan Konghai menatap dingin ke arah Qin Chen dan tiga orang yang mengelilinginya. Saat dia berbicara, aura mengerikan muncul di tubuhnya, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa wajahnya mulai naik dengan sisik, bahkan lengannya, tubuhnya juga merangkak keluar dari sisik, dan di belakangnya, ekor jelek tumbuh, dan kukunya mulai meregang, mekar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, orang ini menjadi monster yang tidak manusiawi dan tampak seperti setan. Qin Chen memadatkan pandangannya, dan langsung mengerti bahwa ini harus menjadi tubuh utama dari Master klan Konghai ini. Penampilan sebelumnya hanya penyamaran. Pikiran ini baru saja keluar, sosok Master klan Konghai bergerak seketika, dan dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan membanting Qin Chen. Kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah teleportasi itu begitu cepat sehingga Qin Chen hampir tidak bereaksi. Tapi siapa Qin Chen? Dia bereaksi dalam sekejap. Aura pedang abadi melonjak memblokir serangan lawan. Pada saat yang sama, api bencana dan api dunia bawah di atas kepala Qin Chen melonjak hebat dan menyapu ke bawah menuju Master klan Konghai. Master puncak suci dari klan Konghai jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat memblokir serangan kekuatan gaibnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Saat berikutnya, dia mundur, dan menebas api bencana dengan tombak. Bencana Dao menimpanya, dan itu terbakar dalam sekejap, menyebabkan banyak asap biru muncul di tubuhnya, seolah-olah terkorosi, dan itu menyakitkan. Api langit macam apa ini? Gumam dia, bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Umumnya,
Api langit tidak bisa menyakitinya sama sekali. Intensitas api langit saat ini terlalu kuat. Di tengah ketakutan, trisula di tangannya bersinar terang, cahaya tombak tak berujung tampaknya telah berubah menjadi lautan luas, mengalir ke arah Qin Chen. Wajah Qin Chen sedikit berubah, dia menembak dengan panik, roh pedang abadi bertahan, dan kedua belah pihak bertarung menjadi bola. Melihat hal tersebut, Yu Qiansu dan Mu Zifeng, Raja Pendekar Pedang, segera bergegas maju untuk melakukan serangan. Tuan Suci dari puncak klan Konghai berteriak pelan, berbalik dan ekornya yang mengerikan menyambar seperti kilat, dan itu menarik ke arah angin Raja Pedang. Penatuamu, kamu mundur. Wajah Qin Chen sedikit berubah saat melihat ini. Dia tidak takut pada lawan, tetapi jika Raja Pedang Mu Zifeng benar-benar diincar oleh lawan, itu pasti akan berbahaya. Qin Chen bergegas maju untuk menghentikannya. Dan pada saat Qin Chen menerkam, ada kilatan menakutkan di mata Master Suci dari puncak klan Konghai, dan sosoknya tampak menghilang di udara, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dengan keras, ekor yang ganas menghantam dada Qin Chen dengan kuat, dan ekor yang menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, hampir meledakkan kehampaan, dan menerbangkan Qin Chen dengan keras. Qin Chen segera menyemburkan seteguk darah, dan suara tulang patah terdengar dari dadanya. Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng terkejut. Hahaha, kekuatanmu bagus, tapi sayangnya, pengalaman bertarungnya terlalu lemah. Kata Master Klan Konghai segera menunjukkan seringai di wajahnya dan berbalik. Pukulannya cukup untuk meledakkan Master Suci tahap akhir. Dengan basis kultivasi Master Suci puncak jangka menengah Qin Chen, bahkan jika dia tidak jatuh, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya, dan semua organ dalam tercabik-cabik, dan bahkan asalnya mungkin retak. Betulkah? Kata Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya setelah ditarik keluar, dan memutar lehernya, tanpa cedera serius. Qin Chen mencibir, aku baru saja bermain denganmu. Saya ingin tahu seberapa kuat serangan yang disebut Pixane Lord itu, dan itu memang tidak lemah. Sayang sekali, hanya itu saja, kata Qin Chen menyentuh dadanya. Dia terkena pukulan ini sebelumnya. Dengan kekuatan fisik sakramen kuno, tulang-tulang di tubuhnya yang patah, kembali segera sembuh. Master Sein puncak dari klan Konghai menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan matanya seperti ikan mati, bagaimana ini mungkin? Setelah menerima pukulan tirani darinya, umat manusia di depannya hanya terluka sedikit, bahkan tidak terluka parah. Yah, aku akan bermain denganmu sebentar. Jika Anda terus bermain, orang lain juga akan bergegas, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen melambaikan tangannya dan bersenandung. Di hadapannya, sosok menawan tiba-tiba muncul. Itu adalah rubah peri berekor 9 King Qiu Zi. Tuan, Zi pikir kamu ingin melakukannya sendiri dan tidak membiarkanku keluar. King Qiu Zi telah mengamati pertempuran di tengah cakram giok, dan berkata dengan senyum tipis. Bukankah ini untuk bermain dengan pihak lain terlebih dahulu? Jika kamu keluar dan membunuh orang ini secara langsung, bagaimana kita bisa bermain? Biarkan Qiansu dan penatuamu merasakan kekuatan puncak mengerikan dari guru suci. Kata Qin Chen tersenyum. Kamu? Bagaimana kamu muncul di sini? Dunia kecil, bahkan ada dunia kecil di dalam kamu. Pada saat ini, Master Suci puncak dari klan Konghai memandang King Qiu Zi yang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dengan kaget. Matanya menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan King Qiu Zi yang terkejut, tapi kemampuan King Qiu Zi untuk diam. Dengan penampilannya yang senyap, mungkinkah anak ini benar-benar memiliki dunia kecil dalam legenda surgawi yang dapat menampung makhluk? Jantungnya berdebar kencang, dan keserakahan yang tak ada habisnya muncul, dan kemudian dia menatap King Qiu Zi, matanya menunjukkan martabat. Dia bisa merasakan bahwa aura dari King Qiu Zi sangat kuat, meskipun dia juga merasakan jantung berdebar sedikit, dan pihak lain juga harus menjadi guru suci puncak.
Yang lebih mengejutkannya adalah aura iblis di tubuh King Qiuzi. Seorang master suci puncak dari ras iblis sebenarnya menyebut ras manusia sebagai tuan muda. Siapa anak itu? Di bawah hatinya yang ganas, tatapannya diam-diam melirik Qin Chen. Pada saat ini, dia sudah merasakan sedikit krisis, dan tahu bahwa cara teraman untuk memenangkan lawan adalah memenangkan Qin Chen terlebih dahulu. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, dan niat halus yang tak terlihat melintas di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sosok muncul di belakang Qin Chen, menangkap Qin Chen seperti kilat. Cakar yang menakutkan menyelimuti Qin Chen seperti tirai langit, dan dia ingin menangkap Qin Chen, dan Trisula meledak dengan cahaya biru, dan lingkaran cahaya biru menyapu ke arah King Qiu. Qin Chen mencibir dengan mata dingin. Pada saat pemimpin suci puncak dari klan Konghai muncul, dia tiba-tiba membuang bendera susunan, dan cahaya susunan yang menakutkan menyala di seluruh kelompok meteorit secara instan, memenjarakan mereka. Sebelum cakar guru suci puncak klan Konghai ini mencengkeram Qin Chen, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia merasa bahwa ruang tempat dia berada telah berubah. Sebuah domain luar angkasa terbentuk dalam kehampaan ini secara instan, dan master klan Konghai diselimuti oleh kehampaan ini. Ruang membatasi kekuatan supernatural, teriak master klan Konghai dengan kaget. Berdiri di ruang lawan, bukankah itu mencari kematian? Master klan Konghai langsung memahami situasinya, dan sosoknya hendak mundur dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana dia bisa punya waktu saat ini, dan pada saat yang sama dia mendengar suara lembut di telinganya. Lihat di sini. Suara itu penuh dengan sifat magis, dan dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke atas. Yang menarik perhatiannya adalah sepasang mata pesona yang tak ada habisnya. Tidak, itu teknik pesona. Ucap dia merasa ngeri dan mencoba melepaskan diri, tetapi sebelum melepaskan diri, rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Pedang tajam Qin Chen telah menembus jantungnya dan menjepitnya dalam kehampaan.